Pemirsa, program 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Herlina, menuai sorotan. Salah satu agenda utama mereka, yakni revitalisasi Stadion Martoba, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Pasalnya, proyek ini berpotensi menghabiskan puluhan miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara transparansi dan urgensinya dipertanyakan. Sebagai warga yang telah puluhan tahun tinggal di Siantar, dan memahami kebijakan publik, saya menilai bahwa upaya kerja cepat 100 hari ini bisa menjadi sia-sia jika tidak diiringi dengan perencanaan yang matang. Terlebih, sebelumnya sudah banyak dana APBD yang diduga menguap tanpa hasil nyata. Jika anggaran besar kembali digelontorkan untuk proyek ini, apakah itu sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto? Pantauan Monalisa TV di lokasi menunjukkan 2 alat berat telah dikerahkan untuk membersihkan lapangan yang selama ini terbengkalai dan ditumbuhi semak belukar. Tunggul dan akar pohon yang berserakan menambah kesulitan dalam proses pembersihan. Langkah awal ini memang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah, tetapi masih banyak pihak yang mempertanyakan urgensi proyek ini, dibandingkan kebutuhan mendesak lainnya, seperti perbaikan infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan. Di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan efisiensi dari pemerintah pusat, apakah revitalisasi Stadion Martoba menjadi langkah strategis atau justru hanya pemborosan anggaran? Warga Siantar kini menanti kejelasan dan transparansi dari pemerintah kota terkait proyek ambisius ini. Artinya masih ada PR kita untuk melihat kondisi permukaan tanah dan kondisi rumputnya. Kalau itu dilakukan dan kalau kita berpikir terjelek pun untuk kondisi rumput, kalau memang serius 3-4 bulan tertangani ini rumputnya adil dengan bumbu dan segala macamnya. Nah persoalannya siapa yang menggunakan? Kalau yang tanggung jawab kebenaran mungkin dinas pariwisata, tapi kami nggak akan mampu dengan prosedur yang ada. Sehingga kita harus kerjasama dengan SSB, dengan Asprop untuk mereka buat latihan di situ. Ya. Nah, masalahnya Asprop kan di mana? Aspropnya lagi apa namanya? Udah habis masanya. Oh, mana? Dia ada bisa berlakunya bukan? Kemarin aku kan ngomong juga sama beberapa pelatih yang juga SSB. Kan itu yang aku tanya ini, kita setuju bang, kita siap. Tapi bang ketika kita bicara stadion, kita harus bicara juga askotnya. Nah askotnya sampai masa ini bang, mereka SK-nya udah habis loh masa depannya, katanya gitu. Nanti itu pelan-pelan, sekalian kita gedor juga, bilang gitu. Jadi target apa untuk artinya untuk pembangunan kan ini tidak mungkin ya kan? Artinya ini hanya untuk bisa dipergunakan oleh masyarakat sehingga mereka bisa kawan-kawan bisa bermain di sini. Target untuk mencapai itu kira-kira berapa bulan mau apa kan? Aku pertama tentu kita lihat kondisi akhir lapangan setelah pembersihan ya. Iya. Harapan kita 10 hari ke depan sudah lihat kondisinya 10 hari ke depan. Dari 10 hari ke depan itulah baru kita hitung apa kerusakan, apa yang dibutuhkan untuk bisa dapat digunakan. Dan itu belum bisa diestimasi secara keseluruhan. Karena mengingat pertama itu ya, kita harus lihat drainasenya juga di bawah itu. Kita lihat kondisi permukaan tanahnya, kita lihat juga rumputnya. Belum lagi kita lihat rumput yang ada sekarang ini kalau dengan gambar yang terlihat sekarang bongkol kayu gitu. Iya betul. Bongkol kayu artinya nggak secepat itu. Macam pasang rumput yang terjadi pohon lagi tumbuh gitu. Makanya kan kita butuh waktu untuk sterilisasi lapangan, baru kita butuh waktu untuk pematangan lapangan. Itu baru bisa kita hitung nanti pada saat kelihatan dulu permukaan tanah setelah dibersihkan ini. Jadi untuk anggarannya dari mana lagi dicomot ini? Nah, kalau ini memang sudah kita anggarkan di 2024 untuk pelaksanaan gotong royongnya. Oh gitu. Untuk pelaksanaan sewa alat beratnya, ini sudah kita anggarkan untuk 4 hari. Kemudian ya ada istilah cross skating itu kan, cross skating itu. Contoh misalnya kita nggak ada menganggarkan untuk pengangkutan sampahnya, ya kita berharap itu bagian dari tugas dinas kebersihan, maka kita koordinasikan sampahnya. Kita nggak punya anggaran untuk kemudian meratakan secara keseluruhan karena yang ada kita sewa bulldozer ya, PU dengan eskavatornya bisa lebih menghaluskan
pembersihannya itu. Jadi sebenarnya nggak perlu anggaran tambahan sih sejauh ini. Ya artinya itu kan juga apa juga kan ini kan ya. Kita lihat juga memang kayak mana Pak Wesley-nya kan. Karena kan seperti Pak Kades bilang kan soal apa namanya dengan OPD terkait lainnya kan. Kalau nggak ada gedor dari wali kota, justru karena sejauh ini ya Bang, dalam berbagai kesempatan kan beliau selalu menekankan ini. Dan yang kami lihat di lapangan juga, OPD juga tahu betul yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan ini gitu. Contoh misalnya semalam PU malah duluan hadir daripada pariwisata gitu. Oh itu udah kebiasaan itu. Ya, karena kita kan dari jauh. Iya. Dan BLH juga hadir semalam untuk memastikan bahwa mereka sudah memastikan bahwa untuk apalah estimasi keseluruhan lah ini. Artinya ini akan kembali ke apanya aslinya. Mungkin Bang Warsito yang tahu gimana buat rumput ini agak susah diprediksi. Karena tergantung pemumpukan, tergantung cuaca, tergantung jenis rumput gitu. Kalau kita bicara rumput pahitan, dan itu harus kita sepakati dengan Ascot. Kalau rumput pahitan aja paling nggak 3-4 bulan harus terpenuhi ini kan matangannya. Ya paling nggak nanti jogging tracknya udah bisa lah gitu kan. Itu jangan numpuk orang kayak di pasar malam, pasar pagi di lapangan ada madu kalau udah sore. Gitu aja.